Kematian bisa berkuasa atas manusia gara-gara ada dosa. Jadi dosa itu adalah bensinnya, kekuatannya untuk memberikan power, memberikan otoritas kepada kematian, sehingga kematian bisa membunuh manusia. Jadi dosa itu adalah kuasa untuk memberikan kuasa itu kepada kematian, sehingga kematian berkuasa dan bisa membunuh manusia. Itu maksudnya. Bapak yang baik, terima kasih buat hidup yang berharga ini. Terima kasih bahwa hidup kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak ada kondisinya. Semuanya Kau berikan kepada kami yang terbaik. Itu sebabnya hari ini kami mau mengalami yang terbaik, supaya kami sanggup memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Ada sebuah kata di firman Tuhan yang kalau kita buka di HP kita akan lebih mudah memang untuk langsung ketahuannya. Kata itu adalah kata tabir. Ya, coba kalau dibuka HP-nya, diketik kata tabir. Coba. Kira-kira 25 tahun yang lalu, waktu pertama kali saya mulai pelayanan mimbar tahun 98, kalau saya bilang buka Alkitab, satu gereja saya mendengar bunyi begini, kresek, 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 kresek. Nah, yang dibuka buku. Hari ini saya nggak dengar apa-apa, karena ini buka HP ya. Nah, masalahnya kalau dulu disuruh cari kata tabir ya bingung ya. Sekarang kan lebih gampang. Coba diklik, kalau bisa lihat di situ kata tabir, pasti yang keluar di Alkitab kita yang pertama itu di Keluaran pasal yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-26. Pasti di situ ayat pertamanya yang keluar adalah Keluaran 26 ayat 31. Betul? Alkitab kita beda sama ya. Oke, saya bacain dulu sebelumnya ayat 30 ya, 30. Supaya kita ngerti pengertian dari yang namanya tabir itu apa sih gitu. Keluaran 26 ayat 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci. Jadi cikal bakal daripada gedung gereja di tempat ini, dulunya pertama kali yang manusia bertemu dengan Tuhan yang disebut ruang ibadah, itu adalah kemah suci, atau yang kita kenal dengan namanya tabernakel Musa ya. Ini pertama kali ever ada sebuah bangunan, bentuknya masih kemah sih waktu itu ya. Dikatakan begini, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci. Perhatikan di kalimat-kalimat ini semuanya ada kata harus gitu ya. Sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oke. Ayat 31. Haruslah kau buat tabir. Nah, ini pertama kali nih kata tabir keluar. Tabir itu maksudnya apa sih? Dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Saya nggak minta kita untuk mengerti, itu memang ribet ya. Nah, cuma yang penting ada, kita udah lihat di situ mereka diharuskan untuk membuat tabir ya. Haruslah ayat 32, engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Dengan apa kaitannya dari emas? Berdasarkan 4 alas perak. Ribet ya. Ayat 33. Nah, ini dia nih pengertian tabir ini. Jadi tabir ini harus dibuat ya, kalau hari ini kita ngerti tabir itu horden lah gitu ya. Jadi tabir ini harus dipasang di dalam kemah suci itu yang menjadi penyekat antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Jadi dikatakan begini, haruslah tabir itu, kata harus keluar lagi, kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Tabut hukum, tabut perjanjiannya, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus ya. Jadi dikasih horden, ruang kudus, ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus ada tabut hukum. Tabut hukum itu adalah lambang daripada tahta Tuhan di situ. Oke, tahtanya Tuhan di situ. Ya. Ini pengertiannya semuanya serba fisik. Ada tahta Tuhan, dibentuknya dari tabut perjanjian ya, tabut hukum dibilangnya. Kemudian di dalam ruang maha kudus ada penyekanya, yaitu tabir. Nah, selama setahun sekali yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, jadi satu-satunya orang yang boleh membuka tabir masuk ke dalam itu hanya imam besar, namanya Imam Besar Harun saat itu
Kemudian ada lagi lah imam besar yang seterusnya. Nah, imam besar tugasnya adalah menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan. Jadi imam besar akan bilang begini sekali setahun, saya disuruh sama Tuhan, hari ini ada hari pendamaian namanya, Atonement Day. Dia harus bawa darah hewan, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia percikan darah hewannya di atas tahtanya Tuhan yang dilambangkan dengan tabut perjanjian, kemudian hadirat Tuhan turun. Nah, itu ngeri tuh di situ. Kenapa? Karena Tuhan berseberangan sama manusia. Tuhan harus melihat manusia, melihat imam besar dari kacamata atau lensa hukum Taurat. Kalau kamu nggak kudus, mati kamu. Karena ini hadirat yang sangat-sangat kudus. Dan dia masih manusia, dia bukan Yesus. Jadi bisa bayangkan beban yang begitu berat bagi si imam besar untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ada kemungkinan besar sehari sebelum hari pendamaian, ada kemungkinan dia selamatan di rumahnya sama keluarganya. Terus dia minta doain ya. Kenapa? Besok hari pendamaian. Ya ampun. Karena ada kemungkinan besar kalau dia nggak kudus, mati dia di situ. Aduh, gue doain ya, lo aman ya. Bahkan dia sendiri harus melakukan pengorbanan untuk membersihkan dirinya sendiri. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Jangan, ini maksud saya memberitahu ini supaya Bapak Ibu tidak terjebak di dalam yang namanya perilaku atau kebiasaan atau kultur atau tata-tata cara yang dilakukan pada saat itu. Karena nggak bisa dipungkiri sekarang kalau ditanya kita agamanya apa, kita akan bilang gini, Kristen. Tanpa kita sadari, kita akhirnya melakukan kehidupan kita datang kepada Tuhan pakai harus. Sama seperti ini. Dan tanpa kita sadari, akhirnya kita mulai mengkultuskan sarana, bukan Tuhannya. Oke, ikutin pelan-pelan ya. Kalau belum ngopi, mungkin agak susah terima. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Jadi gini, ini yang saya dengungkan berkali-kali, supaya saya ingin kerinduan hati saya, supaya manusia atau orang percaya menikmati Tuhan. Tujuan saya cuma itu aja. Supaya walaupun ada masalah, kita akan tersenyum. Karena saya ngalamin Tuhan. Orang Kristen yang terjebak di dalam ranah agama akan selalu tidak punya hubungan intim sama Yesus. Karena di dalam pikiran dia harus datang kepada Tuhan pakai upaya, harus. Dia akhirnya tidak ngalamin Tuhan, akhirnya secara otomatis dia lakukan semuanya, akhirnya dia burn out, capek sendiri. Dan dia di dalam pikiran dia banyak sekali formula, saya harus gini, sama seperti ini. Sekarang perhatikan, ya, kembali kalau di HP kita tulis kata tabir, kita klik perjanjian baru. Pertama kali kata tabir yang keluar di perjanjian baru itu ada di Matius pasal yang ke-27. Ayatnya yang ke-51 pastinya. Pasti betul. Ya, itu pertama kali keluar perjanjian baru. Apa yang terjadi di situ? Ya, tabir horden pemisah antara Tuhan dengan manusia dirobek saat itu. Coba lihat ayat 50-nya dulu. Matius 27 ayat 50. Dikatakan begini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus dibunuh sama orang Romawi, Yesus dibunuh sama orang Yahudi. No. Yesus menyerahkan nyawanya. Saya kasih sedikit pelajaran buat ini, sedikit aja ya. Oke. Pada awalnya kematian diciptakan, sudah ada kondisi atau status dari kematian itu. Kondisinya adalah mati. Death was created dead. Kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Pelan-pelan ikutin ya. Kematian sejak awalnya sudah ada. Karena kalau ada hidup ada kematian. Tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Itu sebabnya Tuhan bilang gini sama manusia, "Nak, kamu jangan makan buah dari pohon itu ya nak. Kalau kamu makan, you will surely die. Kamu pasti mati." Dengan kata lain, kalau kamu makan buah itu, kalau kamu tidak taat, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian akan berkuasa atasmu. Kematian bisa berkuasa atas manusia gara-gara ada dosa.
Jadi dosa itu adalah bensinnya, kekuatannya untuk memberikan power, memberikan otoritas kepada kematian, sehingga kematian bisa membunuh manusia. Jadi dosa itu adalah kuasa untuk memberikan itu kepada kuasa itu kepada kematian, sehingga kematian berkuasa dan bisa membunuh manusia. Itu maksudnya. Sekarang perhatikan prinsip ini baik-baik. Yesus waktu hadir di dalam muka bumi, dia satu-satunya manusia yang menjelma menjadi manusia yang tidak ada dosanya. Dia adalah Tuhan yang sangat konsisten dengan firman-Nya. Itu sebabnya dikatakan di Mazmur, your word is above your name. Firman-Mu melebihi namamu. Apa yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali dengan sia-sia, apa yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah dibatalkan. Itu sebabnya waktu dia berhadapan sama kematian, nggak ada dosanya toh. Berarti kematian nggak punya kuasa untuk bunuh dia. Sekarang bagaimana supaya kematian punya kuasa, supaya kematian punya divalidasi sama dia, sehingga kematian bisa bunuh dia? Dia ambil semua dosa kita, walaupun kita belum ada dan belum lahir saat itu. Dia ambil semua dosa manusia, dia timpakan ke atas hidupnya, dan dia datang kepada kematian. Dia bilang, sekarang saya memvalidasi, memberikan kuasa ini kepadamu untuk kamu bunuh saya. Itu pengertian daripada dia menyerahkan nyawanya. Nggak ada satupun, siapapun, apapun yang bisa membunuh dia, kecuali dia menyerahkan nyawanya. Itu Tuhan kita yang sangat powerful, yang sangat dahsyat. Dia kasih kuasa itu kepada kematian. Dia bilang, sekarang kamu bisa bunuh saya. Dan itu sebabnya waktu dia mencurahkan darahnya, bukan seperti imam besar. Imam besar bawa darah hewan, Yesus bawa darahnya sendiri. Itu sebabnya ketika dia menyerahkan nyawanya, ayat 51 mengatakan begini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir, pemisah antara manusia dengan Tuhan, udah gak ada lagi. Yang buka horden dulu, tabir masuk ke ruang Maha Kudus, itu imam besar. Saat itu yang buka tabir bukan dibuka lagi, dibelah sama dia. Karena kalau dibuka masuk ke dalam, dia akan keluar lagi, ketutup lagi, terjadi pemisahan terus. Makanya terjadi setahun sekali hari pendamaian. Di hari Yesus menyerahkan nyawanya, dirobek tabirnya. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia nggak pernah bawa darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Itu sebabnya dia imam besar bagi kita. Itu sebabnya dia sangat-sangat dahsyat. Dia datang ke muka bumi, dia nggak pernah bawa agama Kristen. Yang dia bawa adalah relationship, hubungan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita nggak ngerti itu, kita terperangkap di dalam ranah agama, kita nggak pernah ngalamin Tuhan akhirnya. Dan mulailah keluar kata-kata yang kedengarannya bagus, tapi salah. Akhirnya kita tertuduh terus. Akhirnya yang kita lakukan, tabir yang udah kebelah, kita jahit lagi. Yang jahit tabirnya lagi, yang menjadikan yang mau dipisahkan sama Tuhan, manusianya lagi. Apalagi dengan pemberitaan firman dari atas ini yang menakut-nakuti jemaat, dan makin dijahit lagi tabirnya, jemaat makin ketakutan. Aduh, Tuhan berseberangan ya sama saya gitu. Aduh, Tuhan murka ya sama saya. Kita sudah diperdamaikan sama dia. Dan itu sebabnya di kitab Ibrani, lihat ini. Saya makin merinding kalau baca-baca ginian nih. Ya, betapa dahsyatnya Yesus ya. Coba lihat ini, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Coba lihat ini. Pengharapan itu, ya, selama kita hidup, selama kita bernafas, sampai kita menutupkan mata, kita selalu punya pengharapan. Ya, pengharapan itu, perhatikan kalimat-kalimat ini, adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Dilabuhkan, dilempar ke dalam, atau dibawa ke dalam, dan itu ada kata telah dilabuhkan. Jadi nggak ada kata-kata harus nggak.
Makanya Yesus ketika datang kepada kita, dia bilang gini, nak, kamu ikut aku nak, perjalananmu pasti enak. Dah, yuk ikut aku aja, jalan sama aku, nikmati aku nak. Itu pelajaran yang dia terus kasih sama kita. Salah satunya ini, kamu punya pengharapannya. Sini, kasih aku sini aku pegang ya nak. Yuk ikut. Yuk masuk sini. Dia jalan. Pengharapan kita dipegang sama dia. Telah dilabuhkan, perhatikan kalimat ini, sampai ke belakang tabir. Karena pemisahnya udah dirobek sama dia. Sini nak, ikut masuk ke ruang tahta Maha Kudus nak. Yuk. Di dalam alam roh manusia gini, nggak boleh kan Tuhan, nanti Tuhan murka kan, nggak boleh manusia ketemu sama Bapa di sorga. Siapa bilang? Yuk sini yuk. Terus kalimat itu diteruskan dengan kata begini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dia yang merintis jalan masuknya toh. Menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Terjadi sekali untuk selama-lamanya. Jadi ini perhatikan prinsip ini ya. Perintis itu artinya prodromos. Prodromos di kerajaan zaman-zaman dulu itu adalah orang yang lari masuk ke dalam kota dan dia teriak, "Woi, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Sebentar lagi ada raja mau lewat." Semua turun dari rumahnya, berdiri di pinggir jalan, dan ketika orang penting itu lewat, semua tepuk tangan. Ayat ini menyatakan Yesus yang jadi prodromos, seolah-olah dia ketika dia robek tabir Bait Allah, itu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia bawa pengharapan kita, dia teriak kepada seisi sorga, siap-siap, sebentar lagi ada orang penting mau datang, mau masuk ke dalam tahta Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Kita dibawa sama dia. Dia bilang gini, nak, ayo masuk nak, aku dosa Tuhan, aku berdosa Tuhan. Gak apa-apa nak, aku kan harus bersih-bersih dulu, aku kan banyak dosanya, gak bisa lah datang ke gereja. Siapa bilang? Gak ada orang seka-seka sebelum mandi. Yuk ketemu Bapa di sorga, kamu dibersihin langsung. Yuk. Tapi aku gak layak. Siapa bilang? Kan aku udah katakan selesai di kayu salib, tetelestai. Berarti nak, hari ini kamu hidup taat bukan untuk dilayakan, kamu hidup taat karena kamu sudah dilayakan. Merdeka kan? Di dalam agama Kristen, sama seperti agama-agama yang lain, kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan kita bawa hubungan, kita terjebak di dalam yang namanya tata ibadah. Itu sebabnya akhirnya orang keluar dari gedung gereja ngomong begini, saya udah ibadah tadi. Padahal ibadah nggak bisa stop. Perhatikan ini baik-baik. Ya, dulu yang sakral Bait Allah, kemah suci, ya, tabernakel Musa, Bait Allah 1 dan 2. Waktu Yesus menghampiri murid-muridnya di Matius 12, dia bilang begini, guys, bentar lagi ada yang melebihi Bait Allah. Mereka bingung, melebihi Bait Allah, ini gede banget Tuhan, ini kan besar banget, yang didirikan sama Zerubabel, kemudian direnovasi sama Herodes. Kemudian dia keluar lagi dari Markus 13, dia keluar, bentar lagi ini semuanya hancur nih semuanya. Mereka makin bingung. Pernyataan Yesus dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Itu sebabnya ketika di bulan Maret tahun 2020 orang-orang pada bilang gereja ditutup, saya bilang gini, gedungnya yang ditutup, gereja nggak bisa ditutup, karena gereja adalah saudara dan saya. Itu sebabnya nanti ketika doa berkat disampaikan di tempat ini, kita keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus, karena saya gerejanya toh. Kalau pikiran kita ini gedung gereja dan ini gerejanya dan saya masuk ke sini dan saya ibadah di sini, akhirnya kita mengurung Tuhan di sini. Akhirnya orang yang berkelahi di mobil datang ke gereja ngomong gini sama istrinya atau sama suaminya, ibadah dulu, ntar kita sambung lagi, oke? Tempat kudus nih, jangan berantem di sini, ntar kita nggak dilayakkan sama Tuhan. Stop dulu, ribet amat sih lo gitu. Udah masuk dalam gedung gereja, ketemu teman-temannya munafik, shalom gitu kan. Karena pikirannya di ruang kudus, tempat kudus. Keluar dari gedung gereja, masuk mobil, sampai mana tadi? Hah, lo pikir gue lupa? Gak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Karena kita gerejanya. Rumah kita berubah jadi tempat ibadah. Kantor kita berubah jadi tempat ibadah. Dimanapun kita injak kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya.
Ketika kita ngerti pengertian ini, kita ngalamin Tuhan. Makanya seringkali didengungkan dari atas mimbar, orang-orang sering didengungkan kata-kata seperti begini, ayo berikan yang terbaik. Kita bingung, berikan yang terbaik apa ya? Nyanyi, udah gitu dengar firman, persembahan, perjamuan, doa berkat pulang. Oh itu kali ya yang terbaik. Itu salah satunya. Itu hanya bagian kecil, cuma 1,5 jam kita di tempat ini. Yang terbaik adalah kalau kita paham pengertian ini. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik sebelum saya ngalamin yang terbaik dari Tuhan. Jadi tiap hari kita makin paham, oh ini toh yang terbaik. Tuhan datang kepada saya bawa hubungan. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya menghampiri manusia. Nggak ada yang namanya agama-agama di antara dia dengan manusia. Itu hanya Yesus. Dia datang, dia turun dari tahtnya. Filipi 2 ayat 5-7. Itu sebabnya yang dia terus ajarkan kepada kita adalah prinsip ini. Itu sebabnya perjanjian lama selalu menekankan kepada kita yang namanya pengorbanan. Hari ini pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Yang dia lihat adalah kedalaman hati kita. Karena dia mau bertahta di situ, itu rumahnya dia. Satu hari anak saya Raina ini waktu masih kecil, dia suka melukis. Dia adalah anak yang suka melukis. Dan waktu di usia 3 tahun, saya dipanggil sama guru melukisnya dia. Dibilang begini, Pak, ini anak kami mau masukkan ke dalam pameran lukisan. Oh oke, boleh. Pak, ada uang registrasi ya Pak, 300.000. Oh oke. Tahun 2003. Dalam hati saya, mahal banget. Mau ikut-ikut pameran harus bayar juga. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Setelah saya udah daftar segala macam, saya datang ke pameran lukisannya, duduk seperti Bapak Ibu seperti begini. Terus event organizer-nya ngomong di depan, Bapak Ibu yang terhormat, hari ini inilah pelukis-pelukis yang nanti Bapak Ibu akan lihat karyanya, katanya gitu. Dari anak saya Raina tuh masih 3 tahun sampai yang paling tua 70 tahun, berdiri di depan semuanya pelukis-pelukisnya. Terus event organizer-nya bilang begini, Bapak Ibu kami persilahkan untuk masuk ke dalam ruang pameran. Bapak Ibu diberikan waktu 20 menit untuk melihat-lihat lukisan-lukisan yang ada. Dan semua lukisan itu Bapak Ibu sudah ada harganya, dijual semuanya. Nah kalau sampai Bapak Ibu melihat ada lukisan yang sudah ada stiker warna oranye, itu berarti lukisan itu sudah terjual. Silahkan masuk, setelah 20 menit kami akan persilahkan semua pelukis-pelukis ini untuk join ke dalam, masuk ke dalam. Jadi waktu saya dipersilahkan masuk ke dalam, yang saya cari lukisan siapa? Ya anak saya lah. Saya nggak peduli yang lain, saya ke bagian anak-anak, saya lihat dari jauh namanya Raina Ebiga, oh itu anak saya gitu ya. Saya mendekat, saya lihat ada harganya 300.000. Dalam hati saya lumayan juga nih, uang registrasi balik deh kalau aku ketika jual kan. Saya mendekat, saya nggak paham lukisan. Jadi saya mulai bingung, ngelukis apa anak gue ya? Terus dalam hati saya gini, melukis apa ya? Terus ngeliat dari kiri nggak ngerti, dari kanan nggak ngerti, dari bawah nggak ngerti. Tiba-tiba ada perasaan begini, jelek banget lukisannya. Nggak ngerti soalnya. Sebagai bapak yang baik, sebelum anak saya masuk ke dalam, saya mulai cari teman-teman saya yang hadir juga, yang anak-anaknya ikutan pameran lukisan. Saya mulai promosi lukisan anak saya, mudah-mudahan kejual supaya anak saya seneng dong kalau masuk nanti. Ketemu teman saya, bro, lukisan anak gua. Yang ini nih agak kurang kenal gitu. Jadi dia cuma lihat doang, udah gitu, udah dia pergi. Agak sopan dikit yang ini karena kurang kenal ya. Yang berikutnya karena udah kenal baik, bro, lukisan anak gua bro. Dia begini, apaan tuh? Gitu. Dengan berjalannya waktu, udah mau 20 menit, teman-teman dia lukisan udah pada laku, event organizer datang ke saya. Pak, lukisan anak bapak belum ada yang beli. Iya, gimana dong mbak? Mbak, nggak begitu bagus mbak menurut saya. Jangan salah pak, itu out of the box. Dia betul-betul anak yang ngelukisnya aneh sendiri pak, memang pak. Itu makanya nggak laku mbak. Udahlah pak, udahlah apa? Bapak aja yang beli, enak aja. Ngapain gue beli lukisan anak gue sendiri? Di rumah juga banyak tahu. Ngapain? Udahlah pak, nggak ada yang beli soalnya. Dengan berat hati, supaya anak saya senang, saya ada bilang ini, ya udah deh. Dalam hati saya nggak akan deh ikut-ikutan kayak gini lagi, gila, nggak mau ah, rugi, udah bayar registrasi, gue sendiri yang beli lukisannya, udah nggak mau ah, udah mana jelek lagi. Terus anak saya masuk, terus dia lihat dong kan ada stiker oranye kan, udah kebeli kan, dia teriak dong, Dad,
It is sold, terjual. Saya bilang, iya terjual, terjual, puas loh terjual. Ya, terjual. Terus dia tanya, siapa yang beli, Dad? Daddy yang beli. Daddy yang beli. Oh, dia langsung peluk saya, thank you Daddy, thank you, thank you. Kenapa kamu senang banget? Karena memang aku buat itu untuk Daddy. Oh gitu. Dan waktu aku ngelukis itu, aku mikirin Daddy. Sejelek itu ke aku, nak. Seabstrak itu ke gue. Sejak lukisan itu dikirim ke rumah saya, sampai hari ini kalau nggak salah sekarang ada di kamar atas. Ruangan saya itu tidak pernah, di rumah saya tidak pernah lukisan itu copot atau dicopot dari tembok di rumah saya. Karena saya selalu teringat dengan kata-kata dia, Dad, I made it for you. Aku buat ini dari hatiku untuk Daddy. Berapa tahun yang lalu saya pernah ada di ruangan adiknya. Kita lagi habis mesbah keluarga malam-malam, habis doa, udah bertahun-tahun nih, udah lewat ya. Saya lewatin tuh lukisan, pendirian saya masih sama, nggak berubah. Jelek gitu. Masih gitu. Tapi nggak akan pernah turun dari tembok di rumah saya. Hari ini Bapak Ibu datang ke gereja, ada tata ibadah toh, kita nyanyi, ngikutin nyanyi. Mungkin suaranya jelek, nggak seperti yang di tim PW di sini. Sampai sama Tuhan dia nggak peduli, dia ambil suara-suaranya, dia pajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu jemaat PRJ suaranya jelek-jelek, kenapa Tuhan pajang di tembok sorga sih? Aku nggak lihat kualitas suaranya, mereka nyanyi dengan ketaatan dari hati mereka, makanya aku pajang sorga. Itu relationship yang dilihat kedalaman hati. Saya tutup sama ini ya, Matius 11. Boleh ada satu yang maju ke depan? Saya mau suruh dia khotbah juga, enggak bercanda. Oke. Coba buka Matius 11 ayat terakhir. Ayat favorit jemaat, ayat terakhir. Kecuali di sini ya. Oh. Kalau tempat lain kalau ayat terakhir semuanya senang. Oh, bentar lagi pulang, kecuali PRJ. Ya, terakhir pasti gitu. Karena muka-muka belajar semuanya. Matius 11 ayat 28, coba baca ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Oke, perhatikan prinsip ini. Ini keluar ayat ini karena Yesus udah muak sama ada 613 peraturan agama. Membebankan banyak orang akhirnya. Orang bingung. Akhirnya dibilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Kenapa ada kuk? Karena waktu saat itu memang mereka banyak bergerak di dalam bidang agraria. Kuk itu berbentuknya salib sebenarnya, mengkaitkan dua leher lembu, dan biasanya ada petani di belakangnya toh. Kalau misalnya lembunya mau ke kanan, petaninya mau ke kiri, ditarik lehernya. Woi, sini loh gitu. Dicempeti lagi. Tes gitu. Perhatikan kalimat ini. Pikulah kuk yang kupasang, learn from me. Langsung ada kalimat itu. Belajar daripadaku. Karena beda. Pengertiannya beda. Karena aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dengan kata lain, berjalan sama saya tuh enak. Dan bebanku pun ringan. Aku nggak kasih beban sama kamu. Kamu akan nikmati perjalanan kamu. Nih, contohnya gini. Boleh kasih tahu namanya? Andre, Pak. Andre? Andre. Oh, Andre. Oke. Andre ini adalah pribadi kita. Anggaplah saya Tuhan, tangan saya ini kuknya, ya. Saya berjalan sama Andre, ya. Dia sudah terima Yesus, kita berjalan bersama. Sekali lagi Tuhan nggak pernah tinggalkan kita sedetik pun, oke? Berjalan dari dalam perjalanan kehidupan ini, tiba-tiba Andre berjalan ke kanan, melenceng ke kanan, oke? Melenceng ke kanan, Tuhan akan bilang gini, Roh Kudus akan bilang gini, nak, jangan ke kanan, nak, jangan. Tapi dia terus ke kanan. Apakah Tuhan akan begini? Ya udah sana Ki, terserah lu sana. Tuhan begitu? Enggak. Dia ikutin. Terus prinsip yang berikutnya, apakah dia akan tarik seperti petani-petani itu? Sini loh, ditarik-tarik. Enggak. Karena dia juga tidak akan paksa. Nanti di rumah dibaca kisah perjalanan ke Emmaus. Ketika dia sampai ke depan rumah dua murid itu, Alkitab dengan jelas mengatakan begini, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Yesus nggak pernah mau paksa kita. Dia nggak pernah mau paksa masuk. Itu sebabnya kalimatnya dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti dalam hatinya, undang dong. Itu Tuhan loh. Dia akan paksa? Enggak. Dia akan ikutin, dia akan dampingin terus. Dan tiba-tiba kehidupan kita ini jatuh dalam dosa. Oke? Waktu dia jatuh dalam dosa, yang Tuhan langsung kasih tahu, Roh Kudus langsung kasih tahu. Makanya kita rasa bersalah. Itu namanya proses, namanya conviction. Kita diinsafkan sama Roh Kudus. Tuhan cuma ngomong begini sama kita, nah, yang barusan kamu lakukan itu salah.
Tahu nggak apa yang iblis lakukan? Dia akan serang karakter kita, bukan perbuatan kita. Iblis akan bilang gini, pecundang lo, nggak layak lo, buat dosa lo, nggak bisa memang lo ikut Tuhan. Kita diserang karakternya, makanya kita rasa tertuduh. Makanya Roma 8:1 mengatakan apa? There is no condemnation in me. Tidak ada lagi penuduhan, penghakiman, kutuk daripadaku. Selesai di kayu salib. Jadi kalau besok, bulan depan, tahun depan masih ada yang ingetin nama dosa itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. Dia tidak ingetin kita sama itu. Dan dia tidak pernah ninggalin kita. Itu sebabnya ketika dia berjalan lagi bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan, tiba-tiba Andre ini tiba-tiba bilang ini, capek Tuhan, dia berhenti nih, dia nggak mau jalan. Apakah Tuhan begini? Ya udah, pergi sana, bye gitu. Nggak, dia tungguin. Makanya kuk yang kupasang tuh enak, bebanku ringan, ditungguin sama dia. Karena apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Kamu tetap anakku. Itu status. Status nggak bisa diganggu gugat. Anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Langkah berikutnya kita harus belajar. Makanya ketika kuknya dipasang, dia katakan apa? Learn from me. Belajar isi hatiku, nak, supaya kamu ngerti bahwa aku sayang sama kamu. Aku nggak berseberangan sama kamu, nak. Dia akan tungguin. Pribadi ini si Andre bilang gini, nggak mau Tuhan, aku capek Tuhan. Aku lagi kesel, aku nggak mau gereja, aku nggak mau Tuhan, aku capek banget Tuhan, aku mau di sini aja. Tuhan bilang, ayo nak, di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi nyata, nak, ayo nak. Dia nggak mau. Tuhan ngapain? Dia tungguin. Ya udah nak, aku tungguin di sini. Kenapa? Karena tidak akan sedetik pun aku tinggalkan hidupmu. I love you. Makin dia ngalamin kebaikan Tuhan, makin semangat gak hidupnya besoknya? Makin semangat karena dia terima yang terbaik, dia sanggup berikan yang terbaik. Thank you Andre, thank you. Saya tutup sama ini, karena banyak orang pasti ngomong begini sama saya, Pak, berarti kalau kita dapat kebaikan Tuhan udah kasih karunia, kita bebas berbuat dosa kan Pak? Kan udah dikasih pengampunan. Oke, jawaban saya sangat sederhana nih, saya kasih contoh. Anak saya Keaton, usianya 16 tahun, dan saya udah kasih tahu sama dia, nak, kalau buka pintu mobil, kalau diantar ke sekolah, be careful, hati-hati. Karena di Jakarta, di Jabodetabek ini ada 18 juta motor. Dan motor di Jakarta ini adalah motor-motor yang belok dulu baru lihat. Amin, saya amin duluan. Bahkan ada yang belok dan gak pernah lihat. Belok, gak pernah lihat. Hampir ketabrak, itu udah kayak misi bunuh diri, tau gak? Di depan saya, belok. Saya ngerem, dia gak peduli. Jalan terus gitu. Kayak orang gak bersalah. Kecuali pengendara motor di PRJ pasti semua sobat-sobat. Ini yang di luar sana, ya. Makanya saya bilang sama anak saya, hati-hati kalau buka pintu mobil, lihat ke belakang dulu. Kira-kira 2 bulan lalu, teman saya lagi nginep di rumah. Dia bilang gini, Bill, lu kan hari ini ada pelayanan, gua anterin deh dia ke sekolah. Oke. Dianterin ke sekolah, siang-siang saya ketemu teman saya, dia bilang gini, mobil lu penyok tuh. Lah, kenapa? Ketabrak motor. Kenapa? Si Dedek tadi pagi pas buka pintu mobil, dia buka pintu mobil, dia nggak lihat ke belakang, ketabrak sama motor. Malam hari, waktu saya ketemu dia, semua kita punya pilihan. Saya didik mereka dengan kasih karunia Tuhan sejak mereka kecil. Saya nggak pernah begini-beginiin mereka. Makanya saya menikmati hasilnya sekarang. Saya bilang dari mereka kecil, saya bilang, Tuhan, isi hatimu, kasih tahu sama saya mau sampaikan kepada mereka. Jadi saya nggak pernah giniin. Anak siapa? Anaknya gue bingung. Anak lo kok nanya, gimana sih? Jadi waktu pintu kebuka malam hari dari kamarnya, the first thing I did, hal pertama saya lakukan, seperti biasa setiap hari saya peluk dia dan saya bilang, I miss you, I haven't seen you, aku belum ketemu sama kamu sepanjang hari. Terus saya ngomong gini, Keaton, tadi kamu ketabrak motor ya? Terus dia mulai setengah nangis. Iya Dad, aku sorry banget ya Dad, mobilnya penyok. Dia nggak peduli mobilnya. Kamu oke nggak? Kamu ikutan ketabrak nggak? Aku nggak apa-apa Dad, mobilnya yang penyok. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Yang penting kamu oke. Are you okay? Ya aku oke. Dad, sorry ya Dad. Sambil setengah nangis dia peluk saya. Lagi dia peluk saya bilang gini, Dek, next time hati-hati ya Dek. Oke. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Berikutnya dia akan buka pintu mobil. Dia akan sangat hati-hati karena dia akan ingat sama saya, betul? Dia ingat sama saya bukan karena ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama saya. That is grace, itu kasih karunia. Jadi kalau ada orang bilang sama saya, Pak, kalau gitu berarti kasih karunia kita bebas berbuat dosa, berarti kamu belum ngalamin Tuhan. Kalau kamu ngalamin kebaikan Tuhan, kamu makin hati-hati dalam hidupmu. Kamu makin gak mau buat dosa. Karena kasih karunia memerdekakan, bukan tiket buat dosa. Jadi hari ini, saya cuma mau tinggalkan kepada kita sebagai penutup. Tabir udah kebelah.
kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jangan dijahit lagi tabirnya. Bilang terima kasih Tuhan, tiap hari aku mau mengalami Tuhan. Jadi jangan pernah lagi ngomong begini, Pak saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab? Itu ikut Tuhan pakai formula namanya. Beda sama teman saya yang sakit cancer, udah stadium 4 ngomongnya gini, Bill Tuhan baik Bill, Tuhan luar biasa Bill. Lu kan bilang bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang ya Bill, Tuhan baik banget Bill, tiap hari gue ngalamin kebaikan Tuhan, udah habis badannya. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia, disembuhkan total sama Tuhan. Total. Ngalamin Tuhan. Ya, itu sebabnya kita keluarga besar Allah. Jangan dikit-dikit mengkutuskan hamba Tuhan. Saya bukan imam besar, saya bukan mediator. Saya hanya penyampai kabar keselamatan, mediator agungnya Yesus. Aktifkan imanmu. Jangan dikit-dikit, Pak Pendeta doain dong, doain apa? Anak saya mau kuliah. Pak Pendeta tolong doain dong, doain apa? Anak saya biar dapat jodoh. Berapa minggu lalu di mall, Pak Pendeta tolong doain dong, doain apaan? Saya juga bingung, terserah Bapak deh gitu. Lama-lama gue charge ya. Emangnya gue dukun ya, dikit-dikit doa gitu. Itu sama aja kalau adik saya ngomong gini ke saya, Bill bilang dong sama papa mama, gue pengen banget makan roti, tolong beliin dong. Saya akan ngomong apa sama dia? Yuk ngomongin sendiri. Enggak kan lu lebih dekat. Kita nih keluarga besar kerajaan Allah, bapaknya satu, kakak beradik kita. Ayo dong aktifkan imanmu. Gak apa-apa saling doakan. Kita betul-betul memang membutuhkan doa kalau lagi lemah, gak apa-apa. Tapi aktifkan imannya. Jangan berpikir orang yang berdiri di atas mimbar ini berarti lebih dekat sama Tuhan, enak aja. Ada kemungkinan besar yang duduk di situ lebih dekat sama Tuhan. Yang di sini dosanya belum kelihatan aja. Ayo. Jadi nggak bisa dinilai seperti begitu. Jangan dikutuskan hamba Tuhan. Hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode, hormati denominasi. Kejar Yesusnya. Kejar Yesusnya. Hidup kita merdeka. Karena itulah arti daripada kekristenan yang sebenarnya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Engkau sangat dahsyat, Engkau sangat luar biasa. Engkau perintis bagi hidup kami. Terima kasih Engkau telah robek tabir itu Tuhan untuk kami. Dan terima kasih kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih hari ini kami bisa menghampiri tahta Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Karena yang ada adalah pengampunan, yang ada adalah your mercy and grace. Kasih karunia dan belas kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau gak pernah berseberangan sama kami. Terima kasih kuk yang Kau pasang itu ringan. Dan itu yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Kau melihat isi hati kami. Dan kami percaya hidup kami dimerdekakan. Hamba-Mu berdoa, setiap yang hadir di tempat ini mengalami Tuhan, hidup mereka penuh dengan kesaksian. Dan aku berdoa Tuhan, yang membutuhkan kesembuhan hari ini, kesembuhan sudah terjadi. Kami sehat tubuh, jiwa, dan roh untuk terus melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.